Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Mujahidin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari yang mulia ini, Jumat 9 Juni 2023, kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kenikmatan oleh Allah, masih diberikan kekuatan oleh Allah, sehingga bersama-sama kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menggerakkan badan, hadir di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Semoga ibadah kita pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat beriringkan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan alam, tauladan umat manusia dan rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Mujahidin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelaksanaan salat Jumat dimulai, kami mewakili pengurus DKM Al-Mujahidin ada beberapa maklumat yang perlu kami sampaikan. Maklumat yang pertama terkait laporan keuangan Masjid Al-Mujahidin, saldo kas masjid Jumat 2 Juni 2023 sebesar Rp6.747.660. Infak tromol dan kota amal sebesar Rp694.000. Pengeluaran kafalah salat Jumat imam, khatib dan muadzin sebesar Rp350.000. Kafalah kajian subuh keliling Forsma sebesar Rp250.000. Operasional kajian subuh keliling Forsma sebesar Rp804.000. Kafalah kajian tahsin sebesar Rp250.000. Pembelian kopi, gula, teh dan air mineral sebesar Rp175.000. Pembelian bensin 5 liter sebesar Rp65.000. Sehingga saldo Jumat 9 Juni 2023 sebesar Rp5.548.000. Terima kasih kepada para jamaah yang sudah menyisihkan sebagian rezekinya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan rezeki dan melimpahkan rahmatnya untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Maklumat yang kedua mengenai pelaksanaan sholat Jumat pada hari ini, insyaallah akan dilaksanakan pada pukul 11.55 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kami menghimbau kepada para jamaah yang masih di rumah ataupun yang masih di jalan untuk segera merapat ke masjid. Adapun petugas Jumat pada siang hari ini yang bertindak sebagai khatib dan imam Al-Ustadz Ibrahim LC. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan yang bertindak sebagai muadzin yaitu Bapak Parno.
Maklumat yang ketiga, kami menghimbau kepada jemaah salat Jumat sekalian agar merapatkan dan mengisi saf terdepan terlebih dahulu. Kami juga memohon kepada para jemaah untuk menonaktifkan handphone, serta untuk anak-anak dihimbau untuk tidak bermain dan tidak asik mengobrol agar kehusuan ibadah salat Jumat pada siang hari ini tidak terganggu. Maklumat yang keempat, terkait dengan update pembangunan menara pengeras suara, saat ini sudah terkumpul lelang sebesar Rp6.250.000. Kami memohon doa restu serta dukungan kepada jemaah Masjid Al-Mujahidin. Semoga menara yang akan kita buat dengan lokasi di sebelah kiri masjid dengan tinggi kurang lebih 16,5 meter berjalan dengan lancar tanpa ada alangan suatu apapun. Mudah-mudahan yang baik kita untuk membangun dan memakmurkan masjid senantiasa diberikan keistiqomahan serta kemudahan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 18 yang artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Maklumat yang kelima, kami panitia kurban Idul Adha 1444 Hijriah Masjid Al-Mujahidin menerima dan menyalurkan hewan kurban. Adapun nominal untuk sapi dan kambing telah disepakati bersama, yaitu sebesar Rp3.500.000. Biaya tersebut sudah termasuk biaya operasional dan penyembelihan sampai dengan distribusi. Alhamdulillah sampai saat ini sudah terdapat 3 pekurban yang sudah mendaftarkan kepada panitia kurban. Bagi jemaah yang akan berkurban bisa menghubungi kontak person kami, yaitu Bapak Darwoto dan Bapak Sulaiman. Dengan berkurban, mari kita tingkatkan rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maklumat yang ke-6 mengenai kajian di Masjid Al-Mujahidin, kami mengadakan kajian rutin setiap pekan di hari Ahad. Pada pekan kedua, Ahad pada subuh, materinya Sirah Nabawiyah. Kemudian pekan ketiga, malam Ahad, materinya Tafsir Al-Quran. Dan pekan keempat, Ahad pada subuh, materinya yaitu fikih. Serta untuk jemaah yang ingin memperbaiki serta meningkatkan pengucapan huruf-huruf Al-Quran, bisa bergabung di kajian tahsin setiap Ahad pada Isya, dan untuk tilawah atau pembacaan sholawat setiap Jumat pada Isya. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muzammil ayat 4, yaitu warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Kami menghimbau kepada para jemaah yang memiliki keluangan waktu diharap bisa mengikuti kajian tersebut. Selanjutnya marilah sama-sama kita baca surah Al-Fatihah untuk keluarga kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, tetangga kita yang hari ini sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya, dan untuk kita semua, semoga dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dan semoga lingkungan kita dijadikan lingkungan yang aman dan sehat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ala hadin ya, wa ala kulli yadin salihah, wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Demikianlah laporan maklumat pada Jumat bagian ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
إذا قلت لذلك اليوم الجنة أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أمسكوا واسمعوا لعلكم ترحمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على الرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Rabb semesta alam, pencipta alam semesta, dan satu-satunya ilah yang kita sembah dialah Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang Allah muliakan ini.
Dan ingatlah saudara-saudaraku rahimakumullah, bahwa masjid itu adalah ahabbul mudun indallah. Masjid-masjid itu adalah tempat yang paling Allah cintai dari sebuah wilayah. Maka kita bersyukur bisa berkumpul di sini. Apalagi kita akan melaksanakan sebuah amalan yang begitu agung, yaitu adalah sholat Jumat. Dan kita ketahui bahwa sholat Jumat itu adalah sholat terbaik di antara sholat-sholat fardu yang lainnya. Kemudian mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Dengan kecintaannya, kegigihan beliau sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah kita bisa menikmati cahaya hidayah, sehingga kita bisa memuja dan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang Allah inginkan, dengan sesuatu yang Allah ridhai, dan usaha upaya kita pun terkonversi menjadi kecintaan, mahabbatullah. Kalaulah bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan bisa mengenal Islam. Seluruh manusia hari ini yang berbuat baik, yang beribadah, yang berakhlakul karimah, tidak lain dan tidak bukan melalui jasa beliau sallallahu alaihi wasallam. Hingga para ulama mengatakan tidak ada satu kebaikan pun yang luput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umat ini, dan tidak ada satu keburukan pun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan agar umat ini menjauhinya. Seluruhnya sudah disampaikan oleh manusia yang paling amanah, yang paling bisa dipercaya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, dalam kesempatan kali ini mari kita tingkatkan ketakwaan kita. Kualitas dan kuantitas ibadah kita mari kita tingkatkan. Karena tidak ada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ketakwaan itu sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Semua amal kebaikan itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dari orang-orang yang memiliki ketakwaan di dalam dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sudah sampai di sepertiga akhir bulan Dzulqa'dah, dan tidak lama lagi kita akan menghampiri bulan Dzulhijjah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadisnya, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu 'indallah min hadhil ayyam." Enggak ada amalan-amalan terbaik yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari ini, yaitu tanggal 1 hingga tanggal 10 Dzulhijjah. Tidak ada amalan-amalan yang dikerjakan oleh Bani Adam melebihi amalan-amalan yang dilakukan di tanggal 1 sampai tanggal 10. Maka dari itu Al-Imam Taqiyuddin Ahmad mengatakan bahwa hari-hari terbaik itu adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Berdasarkan hadis ini, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu indallahi min hadhil ayyam." Adapun 10 malam-malam terbaik
itu ada di bulan suci Ramadan. Tapi kalau siang harinya itu ada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan itu dikatakan melebihi siang hari di bulan Ramadan. Mengapa demikian? Para sahabat menguatkannya lagi. Walal jihad fi sabilillah. Wahai Rasulullah SAW, apakah amalan jihad fi sabilillah itu juga akan kalah dengan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Lalu apa jawaban Rasulullah SAW? Walal jihad fi sabilillah. Sekalipun orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulun kharijun binafsihi wa malihi wa lam yarji' minhuma bi syai'. Yang bisa mengalahkan amalan 10 pertama bulan Dzulhijjah itu adalah gugur di medan juang. Satu-satunya amalan yang bisa mengalahkan amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah gugur di medan juang. Harta dan nyawanya tidak kembali lagi, diinfakkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin, betapa dahsyatnya amalan di bulan Dzulhijjah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala tidak ujuk-ujuk, tidak serta-merta menentukan hari orang itu beribadah haji. Tidak. Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti itu. Kebetulan aja haji dilakukan di bulan Dzulhijjah, tidak. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha tahu mana bulan yang terbaik. Maka Allah memilih Dzulhijjah itu sebagai bulannya haji. Dan kita ketahui bahwa haji itu adalah puncak dari rukun Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih hari Tarwiyah, hari Arafah dan hari Idul Adha, hari Nahar di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah kesempatan yang besar untuk menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan kesempatan ini, dan semuanya itu perlu persiapan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka amalan-amalan apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam mengisi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Yang terkenal itu adalah pertama, saum. Di mana menurut riwayat sebagian istri-istri Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, terus. Dan puncaknya itu adalah di Saum Arafah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ahtasibu an yukaffira sanah allati qablaha wa sanati allati ba'daha." Di mana puasa Arafah ini Rasulullah SAW berharap untuk bisa menghapus setahun belakangan dan setahun ke depan. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu kita manfaatkan untuk menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tentu ini adalah sebuah amalan yang begitu agung. Sangat beruntung orang yang sudah bisa melaksanakannya atau sedang melaksanakannya. Amalan terbaik di bulan Dzulhijjah tidak lain dan tidak bukan adalah haji. Bahkan Rasulullah SAW sabdakan, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada kata-kata lain lagi untuk menggambarkan besarnya pahala haji yang mabrur kecuali apa? Kecuali surga. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Saking tidak ada lagi gambaran besar yang bisa menggambarkan besarnya pahala haji.
Dan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini hak Allah yang harus kita penuhi minimal setahun, minimal seumur hidup sekali. Minimal kita memiliki i'tikad itu, azam itu untuk mengunjungi Baitullah. Untuk mengunjungi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk bisa ke Masjidil Haram dan bisa ke Masjid Nabawi. Dan berikutnya amalan yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu adalah berkurban. Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya yang begitu fenomenal, Al-Mughni, Imam Madhab sepakat bahwa kitab ini adalah salah satu kitab fikih terbaik. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan bahwa orang yang berkurban itu lebih afdal daripada bersedekah senilai hewan kurban itu. Bahkan lebih. Jika kita menginfakkan, anggaplah 3 juta, 4 juta untuk memberi hewan kurban, dibandingkan dengan kita berinfak sedekah 5 juta, maka lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala berkurban. Mengapa demikian ma'asyiral muslimin? Karena pada dasarnya di tanggal 10 Muharram atau yang dikenal dengan Yaumun Nahri, amalan terbaik di hari tersebut adalah iraqatid dam, yaitu menyembelih. Tidak ada amalan yang lebih Allah cintai di tanggal 10 Dzulhijjah melebihi sembelihan kurban. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita paksakan diri kita. Kalau kita nunggu kebutuhan kita akan selesai, maka itu akan sulit. Jika tahun ini kita tidak bisa, maka mulai kita menabung agar bisa berkurban di tahun yang akan datang. Ala kulli hal, kuatkan mental kita, kuatkan azam kita. Untuk apa? Untuk mengejar kurban. Masa motor bisa kebeli belasan juta? Kurban tidak bisa, seumur hidup sekali saja. Di dalam mazhab Syafi'i, kurban itu paling tidak dilaksanakan sekali seumur hidup. Kalau di dalam mazhab Imam Ahmad dan juga Imam Malik, dikatakan apa? Setiap tahun disunahkan untuk berkurban. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa kita bisa membeli motor 2, 3, 4, kita punya mobil, tapi kita tidak mampu untuk berkurban. Maka paksakan. Ini adalah amalan terbesar di tanggal 10 Dzulhijjah. Semoga kita digolongkan ke dalam orang-orang yang senantiasa mengejar ridha dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menentukan 12 bulan dalam setahun. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran. Allah sudah menentukan di dalam satu tahun itu 12 bulan, dan di antara 12 itu Allah telah memilih 4 bulan yang suci. Wa minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 yang masuk ke dalam bulan haram. Kita sudah memasuki bulan haram, Dzulqa'dah, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Selesai bulan Dzulhijjah, kita masih akan
memasuki bulan luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala nisbatkan dirinya kepada bulan ini. Syahrullahil Muharram. Ini adalah bulannya Allah. Al-Muharram itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangat beribadah kita di bulan suci Ramadan ini harus kita tingkatkan kembali. Di bulan Dzulqa'dah ini Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Salat Jumat hari ini, salat Jumat kita hari ini itu lebih baik daripada salat Jumat di bulan-bulan lain di luar bulan haram. Karena kita melaksanakan salat Jumat hari ini itu di bulan Dzulqa'dah. Masuk dalam bulan haram di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan kemudian ketika kita memasuki bulan Dzulhijjah, khususnya 10 hari pertama, maka kita bisa menggapai cinta dan juga ridho Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada waktu-waktu lain. Maka pergunakan waktu itu untuk memperbanyak ibadah. Dan ibadah itu ma'asyiral muslimin dikatakan bahwa ibadah itu tidak hanya ibadah mahdhah. Saat kita bekerja jangan lupa niatkan diri kita untuk beribadah. Kita mencari nafkah untuk keluarga kita. Dan mencari nafkah itu hukumnya wajib ma'asyiral muslimin. Maka ketika kita bersedekah, menyumbang yang hukumnya sunnah akan kalah dengan ibadah kita, yaitu menafkahi keluarga. Maka jangan lupa sisipkan niat untuk ibadah di dalamnya. Ketika kita makan, jangan lupa kita juga sisipkan. Bacalah di situ doa sebelum makan. Bismillah, lalu dia makan di situ. Niatkan makan itu juga untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seluruh aktivitas kita kaitkan dengan niat, innamal a'malu binniyat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka aktivitas harian kita akan terkonversi menjadi sebuah ibadah, di mana itu akan menjadi magnet untuk menggapai pahala dan juga surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyul salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Fa'inat tasbih diluruskan dan dirapatkan safa. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillah.